Kami Raja Singa, saya Ravan, pemain drum, dan ini Morgan, pemain bass dan vokalis. Kebetulan Biman udah pulang ke Jakarta tadi pagi karena dia ada urusan kerjaan. Kita sebenarnya dalam saat ini sedang ada tur kecil-kecilan lah, melintas Sulawesi. Kesempatannya itu ada di Kota Palu dan Makassar untuk chapter leg yang pertama ini. Jadi Palu udah tadi malam di acara Palu Clothing Expo, terus Makassar minggu depan. Jadi kami akan kumpul lagi di Makassar minggu depan hari Sabtu. Terus ya sementara menunggu minggu depan, Biman memang dia harus pulang karena nggak bisa ninggalin kerjaannya. Cuman saya dan Indra dan ada Obon sama Ronald juga, kami mau liburan dulu di sini. Menurut kami Palu mungkin tempat yang asik lah buat sedikit melarikan kejenuhan kehidupan sehari-hari. Cerita tentang bagaimana band ini terbentuk itu, jadi awalnya Raja Singa tuh dicetuskan sama dua orang. Itu ada saya sama satu lagi teman saya, itu namanya Dani Tremorizer, kalau misalnya kalian tahu. Itu sekarang dia vokalisnya Polisi Kecoa nama bandnya. Terus kita ngobrol, waktu itu pulang dari Jogja kalau nggak salah, kita ngobrol, kita mau bikin project, yuk kita bikin band yuk. Apaan? Ya startnya dari canda-canda aja sebenarnya. Terus ayo dah, konsepnya seperti apa? Ya udah kita coba jamming aja dulu. Nah, Dani mengajak seorang temannya dia, Sandy, gitaris, yang pertama, dan saya mengajak teman saya, Indra, Morgan, sebagai pemain bass. Sampai saat ini udah 2015, start dari 2004, sekarang udah 2015, lebih kurang jalan 11 tahun kita ada di sini. Itu merupakan sebuah, nggak tahu, perjalanan yang buat kami sendiri itu maknanya ya jauh lebih, ya maknanya sangat besar di hidup kita ya. Karena pertemanan kita mulai di sini. Saya kenal sama Indra, Biman, itu memang karena band ini, dan akhirnya banyak teman-teman yang kita kenal melalui di seluruh tempat yang udah kita datangi atau mungkin belum gitu, itu karena band ini juga. Jadi ya udah jadi bagian dari hidup kita aja sebenarnya. Kalau dibilang ini pekerjaan, dibilang ini hobi, saya rasa enggak ya, karena lebih besar dari itu. Ini berapa relationship terlama yang pernah dibikin ya? Ya, buat kita benar. Komitmen terlama. Ya, Raja Singa tuh pertama kali demo tuh bikin 2005 ya. 2005 kita rekaman live di Bandung, di studio di Geger Kalong situ, namanya lupa. Kita booking studio 2 jam, terus kita rekaman live di situ. Mainin aja semuanya, semuanya, terus dilihat, diinin, terus kita jadiin, kita produksi sendiri. Waktu itu era-era baru ada ini tuh, lagi marak-maraknya CD writer. Jadi kita bisa produksi CD sendiri pada saat itu, walaupun cuma pakai CD-CDR biasa. Itu tahun-tahun 2005. Jadi hasil rekaman yang dari live tadi, live latihan, rehearsal itu kita mastering, terus kita rekam di bentuk di mastering dalam bentuk master gitu, terus kita perbanyak sendiri di rumah. Pertama kali bikin tuh ada 100 keping, Killed by Raja Singa judulnya. Itu 100 keping itu
kita edarin lah kemana-mana dengan format CDR yang polos. Terus tengah-tengah malam ya kita pilok sedikit biar ada ininya lah, ada sentuhan artistiknya, dipilok-pilok dikit pakai emal gitu, ada raja singa, terus dikasih label, terus lembar sleeve-nya itu fotokopian A4, ada lirik dan eksplanasi di situ, ada foto sedikit, kita masukin ke dalam sleeve yang sayangnya karena mungkin waktu itu kita nggak pernah punya rencana juga untuk berjalan sampai sejauh ini, jujur saja. Jadi yang begitu tuh, itu demo itu tuh, kamu masih punya nggak? Tinggal MP3-nya, tinggal MP3 yang nggak tahu tuh. Bahkan kita pun nggak punya fisik. Material fisik nggak ada. Material fisik nggak punya. Beruntung lah orang-orang yang masih nyimpan demo itu tuh, yang masih ada fotokopian itu. Nah mulai dari situ gitu. Terus dari rekaman itulah yang kita bawa, kita sebarin kemana-mana, kita manggung kemana gitu. Terus mencari-cari gigs di mana-mana di Bandung. Kita main di acara, bikin acara sendiri awalnya. Jadi karena ya tahu sendirilah, Bandung tuh kotanya musisi-musisi hebat. Bandung tuh tempat lahirnya band-band besar gitu. Mau dari mainstream kah, atau mau dari underground kah, mau yang ekstrim, mau yang tidak terlalu ekstrim, kebanyakan datangnya dari Bandung. Itu memang udah tradisi Bandung dari zaman dulu. Sementara kita di Bandung ini kan pendatang. Kita datang ke Bandung tuh untuk mau belajar ceritanya. Jadi masuk kuliah, kita datang dari luar daerah. Bertemu di Bandung, kita ketemu di pergaulan, terus kita bikin band ini. Poinnya adalah buat kita saat itu susah untuk, kalau kita berharap kita bisa, kalau dibilang kompetisi, ini bukan kompetisi sih, maksudnya dapat kesempatan gitu untuk mengambil bagian dari skena musik ekstrim di sini gitu, di Bandung. Jangan kan jauh-jauh, di Bandung pada awalnya. Jadi gimana caranya ya kita biar bisa manggung? Gimana caranya sih? Sementara kalau kita ngarepin orang datang ke kita nungguin gitu, main di acara saya dong apa gitu, kayaknya terlalu lama dan kita nggak sesabar itu. Akhirnya ya kita menghimpun teman-teman kenalan yang punya band juga, ini juga gitu. Kita bikin acara yuk, ya yang main kita aja, kita undang orang-orang, ya siapa tahu ntar pasti ada impactnya lah, kalau udah dibuat pasti ada impactnya. Nah semua tuh mulai dari situ, bikin show sendiri, main, ya tahu sendiri lah kan tempat-tempat kayak gitu tuh, manggung-manggung kayak gitu tuh kayak gimana. Ada yang di studio show, pengap-pengap, saya pernah Hasma Kambuh di studio show. Terus udah gitu kita pernah manggung di Pos Kamling di Bekasi. Terus kita pernah main di villa-villa di Sukabumi. Ya itu memang acara-acara yang dibuat dari teman-teman untuk teman-teman lagi, ya. Dan proses itu tuh gini, jadi saking gimana ya, saking bukan gak peduli, cuman saking fokusnya kita sama apa yang kita senangi ini, ya seiring jalannya waktu ya nggak terasa udah 11 tahun juga, udah 2 album juga, ini udah jalan mau yang ketiga. Dan kita udah, kalau dihitung-hitung lagi gitu, kalau misalnya boleh buka peta ya, silang-silangnya udah banyak gitu ya, udah pernah sini, dan hari ini kita di Palu. Saya rasa kalau bukan gara-gara band kita nggak akan pernah. Apa sih alasan kita datang ke sini? Kalau mungkin ya hanya sekedar berlibur kali. Kalau proses pengerjaan album kita udah nyiapin beberapa materi yang udah di tag drum kemarin, Februari kemarin kita tag drum.
sejauh ini udah ada 15 track ya yang udah kerekam. 15 track, kita belum tahu, mungkin ntar bakal diseleksi di ini lagi untuk yang ketiga keluar berapa. Ini sudah grinding Sulawesi Tour ini, mungkin kita bakal masuk ke studio. Ini sebetulnya apa ya, ke Sulawesi ini semacam warming up kita juga buat dalam pengerjaan ketiga nih. Ya kayak tadi Driver bilang, kita tinggal udah nggak bareng-bareng, udah beda kota, beda tempat gitu. Ya main ke Sulawesi ini sekaligus dalam rangka pekerjaan ya. Jadi tiga juga gitu. Bisa kita bilang trip kita kali ini ke Sulawesi ini, jadi gini, kayaknya album ketiga ini bakal ada rasa Sulawesi. Ada. Iya, soalnya rencana saya juga sama Indra besok kita mau ke Togian. Alhamdulillah sih ada yang mau nemenin dari sini ke Kepulauan Togian. Nggak tahu, kita ada rencana mau mungkin nulis lirik kali di situ, mungkin ya. Jadi kayak ini penting buat kita, makanya akhirnya diagendakan dengan benar. Kita coba jujur aja sih, coba jujur apa emang benar yang ini yang kita mau atau apa. Kita coba jujur aja sih di band ini. Yang kita beri itu yang kita bisa semampunya, yang coba kita keluarkan, kita ciptain. Iya, benar. Poinnya tuh gini, sebenarnya bukan mau, sorry nih, maksudnya bukan mau menggurui, bukan mau ngasih tau. Kita sharing aja. Maksudnya gini, kalau Raja Singa, kita ngeband tuh semampunya aja. Nggak ada hal yang nggak, ya, berarti nggak ada yang bisa, nggak ada target yang mau dikejar, itu bukan masalah itu, tapi semampunya, semua tuh semampunya, jangan ada yang dipaksakan. Karena ya jangan jauh-jauh lah, jangan jauh-jauh. Misalnya kayak nulis materi aja, misalnya bikin musik yang seperti ini, terus kita ditulis lah itu di studio kan, dimainkan gitu. Bisa kayak saya main drum, main bass, Iman main gitar. Ya, apa yang kalian dengar dari karya-karya kami itu sebenarnya itu bukan sesuatu yang kami karang-karang gitu. Itulah yang sejujurnya yang, ya saya yakin banyak drummer yang lebih hebat dari saya, jauh. Ya, banyak yang lebih jago kali dari kita semua, itu Biman, Indra itu bisa dibilang. Makanya saya kaget juga gitu bisa sampai ada di posisi ini sekarang, karena lihat musisi-musisi muda di luar sana, mereka permainannya udah seperti orang gila gitu. Ini kalau kita ngomong skill wise ya, maksudnya. Tapi dari awal band ini berdiri, yang kita tawarkan memang bukan itu. Ya, kita cuma punya space 1% doang untuk skill. Ya itu cuma anekdot sih. Tapi intinya sebenarnya bikinlah sesuatu itu tuh dengan menyenangkan, dengan sesuatu yang menyenangkan itu. Jangan dipaksakan, jangan. Kalau emang nggak mampu, ya udah berhenti aja. Kalau emang mau tetap dikejar, cari caranya. Gitu. Ngeband tuh semampunya, semaunya, seenaknya aja. Kita turun tuh pagi, jam berapa kita sampai malam? 9 waktu sini ya. Jadi kita turun tuh pagi. Kita berangkat dari ini. Kita berangkat dari Jakarta tuh subuh. Jam 5. Di atas, anak udah pada tidur nih semua. Saya emang nggak bisa tidur. Ngelihat sunrise naik dari arah timur tuh, dari atas awan tuh. Di situ saya udah mulai. Kayak bakal mantep nih. Pas ketika ketemu Palu dari atas, kotanya kelihatan teluknya tuh pas kita mau turun. Wah, runcing gitu dari atas kelihatan tuh sedikit-sedikit. Nice. Pas turun ke bawah, baru keluar dari bandara, terus ada dinding bukit gitu di depan gitu. Terus
kita dibawa jalan ke sini, nikmati mana kita sarapan di pinggir Teluk Palu itu ya kan, pagi-pagi makan apa kemarin boy apa kaledo ya, kaledo sama uta dada cakalang. Saya baru pertama datang ke Palu mendengarkan logat kalian berbicara aja sudah, wis ini bukan lagi ini udah tempat orang, ini udah asing di tempat ini. Terus udah gitu melihat pemandangannya, melihat laut dengan warna Tosca transparan tanpa ombak gitu. Itu baru pertama. Saya baru pertama ngeliat laut gak ada ombaknya baru di sini. Ini nih pengakuan. Biasanya ombak kayak di Kota Kinabalu tuh ada ombak yang dikit-dikit ya. Jadi biasanya ada lah minimal dikit. Ini enggak, tenang aja. Cuma ada riak-riak. Terus transparan. Nice, itu sesuatu yang baru buat saya. Terus udah gitu manggung di Palu, ya kan. Kebetulan kita dapat kehormatan manggung terakhir di headline acara di hari kedua ini. Terus ketika persiapan pemanasan di belakang tuh saya masih ini aja ya. Sebab kalau kita ada di situ ya, penonton, audiens, kalian itu kan kelihatan kan sebatas mata saya aja gitu. Cuman ketika udah naik ke atas stage tuh kelihatan sampai ke ujung sana, itu udah mulai. Nih saya cerita aja begini. Di situ lah mulainya tuh. Saya benar-benar secara pribadi sih udah lama juga nih nggak ngerasain atmosfer panggung yang seperti ini, dimana saya harus bermain di depan orang-orang yang baru saya kenal dengan latar belakang kultur yang berbeda, dengan mungkin daya apresiasi, daya kesenian yang berbeda, dan itulah yang coba kita lembur semalam itu gitu. Kita bentuk dari jadi sebuah ya, karena jujur saja kalau ya, it takes two to tango kan. Jadi kalau nggak ada kalian semua ya kita nggak akan bisa senang-senang juga. Jadi memang magicnya itu di situ justru sebenarnya. Walaupun gimana ya? Ya masih maksudnya show itu kalau yang manggung itu memang sebenarnya sama aja sih. Saya nggak pernah kayak ngerasa ada yang spesial di sini, spesial di situ, semuanya spesial. Gak rasanya aja yang beda.